Dikil ma'isah, banyak problem hidupnya. Nah, gimana tuh kemarin? Kita harus bersyukur, untung berarti ente masuk daripada barisan-barisan Allah. Nah, sekarang lanjutan kita adalah wa iyyaka wasummal qatil. Hati-hati. Wa iyyaka, hati-hati. Artinya Anda harus waspada. Wasummal qatil, ada racun yang membunuh diri ente. Ya, ada racun yang bisa membunuh kehidupan ente. Wahwa, apa sih racun yang membunuh? Kalau penyakit ente sakit, tiba-tiba langsung mati, selesai penyakit ente. Tapi kalau ini racun, nggak bakal selesai kalau ente mati. Melainkan masih terus ke proses. Ya, setelah masuk ke dalam kubur diproses, akhirat diproses. Ini racun bahaya. Apa diantaranya? Wa huwa antastaqa ila tana'umi bid dunya. Mustaqoh. Apa mustaqoh? Rindu. Ente demen. Awas, ada racun yang mematikan. Apa sih racun yang mematikan? Yaitu ente demen banget sama kenikmatan dunia. Ya, sama kenikmatan dunia. Hobi banget. Nah, ya. Sampai-sampai tangannya kosong, hatinya kosong, masih muda-muda, hobi pakai dia kredit Alphard. Itu nggak pantas. Ya. Mendingan nanti beli motor yang jelas daripada Alphard. Usia belum, udah meninggal ente. Ya, usia. Nah, awas, hati-hati. Gara-gara apa? Itu gara-gara gemar kepada kenikmatan dunia. Watar goba fitana umi, watar goba fitamattu'i bisahwat. Atau gemar sekali bersedap-sedap sahwat kita. Sahwat kita selalu diikutin, diturutin. Nah, itu katanya dari mulai sahwat yang kecil. Contoh gampang kalau nulis apa? Hah? Kalau seandainya pulpen yang masih bisa nyata, enggak, aneh harus yang jutaan. Ya enggak harus. Nah, ya, yang bisa nyala udah. Hati-hati ini. Apa Ustaz? Fadal masuk. Tagadam. Ya. Mana itu tadi? Ya, wa iyyaka wasummal qatil. Hati-hati ya, summal qatil dengan racun yang membunuh. Apa sih? Yastaqa ila tana'um bidunya. Ya, senang banget ya sama nikmat dunia. Ya ragapi tamattu, sampai dicari-cari gitu. Hati-hati. Karena asal orang bisa ninggalin ini, kok dibilang racun? Kan ini nikmat. Kok dibilang ini racun mematikan? Padahal ini kan memang lezat. Nah, berarti dia nggak ngerti tentang kehidupan yang namanya dunia. Tahu dunia? Dunia, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptain tuh dunia, habis diciptain udah nggak dilirik lagi sampai sekarang. Sebab dunia itu apa? Hina. Kalau orang itu tak, nah, kalau kita kan nggak tahu. Dunia itu hina. Tahu ente hina, kenapa ente nggak boleh sampai gemar, sampai rindu, sampai nafsu kita terus ikuti? Karena kita nggak tahu bahwasanya dunia itu hakiron, hina. Ya. Hakiron, sebenarnya dunia itu hina. Walahisi, dunia itu rendah. Taunya dari mana dunia itu rendah? Dunia itu hina. Taunya ketika Nabi Allah Adam yang tadinya ada di surga. Surga kan nikmat, ditaruh ke bawah. Setan yang tadinya ada nikmat, ditaruh ke dunia. Berarti benar-benar yang namanya dunia itu adalah rendah. Awas, bukan artinya ente nggak boleh memiliki dunia. Yang nggak boleh ente cinta dengan ingat tuh, nggak sedikit orang-orang miskin yang gemar betul sama dunia. Gitu. Dan nggak sedikit juga orang-orang kaya yang zuhud dengan Nah, itu karena dia nggak ngerti tentang dunia. Katanya kalau dunia punya nilai nih di sisi Allah Ta'ala.
Kalau seandainya punya nilai dunia di sisi Allah Ta'ala, nilainya seberat sayap nyamuk, seteguk pun nggak bakal dikasih minum orang kafir oleh Allah Ta'ala. Seteguk, karena nggak ada nilainya, hinanya, dikasih semua. Dikasih itu semua. Nah, makanya disebut ad-dunya mal'unun mal'unun mafia. Dunia itu semua dikutuk yang ada di dalam nih kayak model kita semua. Illa lillah, kecuali ente gunakan itu dunia untuk Allah. Ente tanya sama ente pengen punya uang pribadi ente, apa ente dapat dari hasil warisan? Itu mana yang paling enak ente dapat? Hasil ente apa ente punya warisan? Hah? Puas. Hah? Yang mana? Hasil sendiri puas. 50 juta dari warisan, 50 juta hasil ente kerja sendiri. Punya ente nih, ini boleh dibagi. Hasilnya beda, betul. Dunia juga begitu. Dunia itu seperti itu. Apa yang ente raih, apa yang ente cari, kalau enggak punya ente sendiri, itu nanti ente akan celaka. Itu yang dikatakan sammal ghafil. Racun yang mematikan. Maksudnya gimana? Racun mematikan. Ente punya uang, ente gunain beli mobil, beli rumah, kawin lagi, kasih anak. Apa yang ente makan jadi kotoran. Apa yang ente gunain baju semua jadi usang. Mobil semua jadi bangke. Tuh yang netep yang punya ente sendiri. Apa yang karena beli rumah, untuk apaan rumah? Biar bisa sholat berjamaah, biar bisa ibadah. Nah itu punya ente tuh. Karena nggak punya kepikiran seperti itu, punya motor untuk ibadah kan enggak, untuk nyentrik doang. Iya, apalagi nih cincin. Contoh gampang gitu. Ini ente gunain untuk apa? Biar dilihat nih stylenya begini. Udah, itu mah bukan punya ente, nggak bakal milik ente. Tapi kalau ente gunain, ini cincin barang yang ane letakin dan ane bawa untuk ibadah, mudah-mudahan nanti dia bersaksi. Nah, untuk kalau jadi itu punya ente, paham nih? Jangan gara-gara dunia jadi pada ribut, teman sama teman, bisnis A sama A, pada dunia barang yang hina. Berarti itu orang nggak ngerti tentang masalah hinanya dunia, apalagi sampai rebut-rebutan. Ya, lanjutin ya. Apalagi yang dikatakan racun yang mematikan, watak bitol mutanaimina biha minan nas, lebih parah lagi sampai iri. Mutanaimina biha minan nas, dengan kelezatan yang dimiliki oleh manusia. Ya Allah, yang satu punya bini cakep, gua rebut nih. Wah, jalan ke ke dukun. Gimana cara dia cerai? Gua dimilikin, direbut. Itu iri banget. Nggak boleh teman punya kenikmatan dunia, dia iri. Padahal itu adalah racun yang memati. Jangan ente iri yang seperti itu. Kalau mau iri juga, ngelihat ada orang hartanya banyak, orangnya rajin ibadah, rajin betul ngaji, rajin sedekah, silakan ane pengen tuh kayak dia. Ini yang ente iriin kan enggak. Bos ente yang ente iriin, dia punya mobil banyak, gedung. Teman kita udah punya mobil, gue pengen tuh kayak dia. Ya berarti ente sama seperti ahli maksiat. Kalau dia nggak sholat, nggak ngaji, nggak ibadah. Masya Allah. Padahal yang kita iriin, padahal yang tadi kita gemarin, padahal yang tadi kita sukain, fasaufa yus'aluna an naimiha, bahwasanya kelak akan ditanya atas nikmat-nikmat tersebut, wa yuhasabuna ala ma asabuh, dan akan dihitung apa yang ente punyain, wa tamattumu bihi min syahwat, apa yang ente rasakan kelezatannya dari saat entar ditanya. Tuh baju, tuh sarung sampai jutaan, teman ente nggak pakai sarung, gimana ente punya perasaan? Nanti ditanya. Ente makan enak aja, ngelihat ada ente nggak makan, ntar ditanya apa yang ente punya. Kalau yang nggak punya nggak bakal ditanya. Yang nggak punya nggak bakal dia mau ditanya. Nah, makanya ini harus ente hati-hati, bahwasanya dunia itu ente kenalin dulu, dunia itu adalah yang hina. Caranya gimana? Ente kenal dulu tentang masalah maksudnya. Kenapa ini disuruh kita tinggalin? Berarti kalau ditinggalin, berarti kita nggak punya apa-apaan dong, Sat. Nggak boleh ngerasain kenikmatan dong, Sat. Bukan seperti itu. Ini yang dikatakan orang salah besar. Ya. Yang dikatakan ente harus ente tinggalin kenikmatan, harus ente hati-hati, nggak boleh iri dengan kenikmatan manusia. Bukan berarti ente nggak boleh punya apa-apa.
Ya, meninggalkan yang dikatakan seperti itu gimana caranya? Tarkul batni, tinggalin batin ente bergerak, gue pengen seperti itu, tinggalin, jangan punya cita-cita di hati kita seperti itu. Melihat orang punya mobil, hati kita, gue pengen seperti ini. Ya. Itu namanya ente nggak zuhud, nggak ngerti masalah dunia. Jangan. Ya. Kalau lagi makan durian, enak gak durian? Jujur aja, enak. Ente lagi makan, ente bukan cerita kelezatan sampai apa zohir nih, ente uber nih, kalau hari ini nggak makan durian aneh mati nih, harus ada. Itu berarti tuh orang nggak ngerti tentang dunia. Ya waktunya Allah Ta'ala kirimin makanan enak, makan yang enak. Cuman kalau untuk ngobar-ngobar nggak mau. Ya, karena kebutuhan makan ente semana sih, nggak kayak kerbau ente, perut ente banyak. Nah, kemarin udah dikasih tahu kalau kebutuhan manusia sedikit, tiba-tiba Allah Ta'ala berikan lebih. Kebutuhan ente 100.000, Allah Ta'ala berikan kelebihan 500.000, ada 400.000, itu beruntung ente, masih bisa ente keluarin di jalan. Jadi itu dunia cuma ada di tangan. Akbaru hamminna, ya, wala taj'alna fi qulub. Banyak orang-orang yang dusta, banyak orang-orang yang bohong, banyak orang-orang yang benar-benar keliru. Saat kalau antara aneh ngaji, kalau aneh kerja, aneh rajin ngaji, kenyataannya semua terbalik. Bener, begitu udah kerja, lupa. Ntar aneh kalau udah banyak uang, aneh mau sedekah deh. Semua terbalik. Ya, karena dia itu nggak ngerti. Orang yang benar, yang nggak ketipu sama dunia, nggak pakai ngelihat dunia banyak atau sedikit, waktu kosong atau waktu luang. Kemarin udah dikasih tahu, nggak ada waktu yang kosong, aneh nggak dapat kerja, apa kosong waktu untuk ngaji, aneh kerja, nggak ada waktu yang kosong. Waktu itu kosong atau tidak ente yang nentuin, bukan don. Nah, anta amirad dunia, lah dunia bi Amerika, bukan Amerika nih. Ya. Ente yang harus menguasai dunia, duit ente banyak, ente yang kuasain. Ini nggak boleh, ini boleh. Jangan ente dikuasain sama don. Wah, ini aneh hari Minggu libur jalan-jalan, ente semua dikekang sama dunia. Punya uang, aneh harus beli rumah yang bagus. Punya uang lagi, aneh harus beli mal. Habis ente dikuasain, dikekang sama dunia. Sehingga apa? Ente pasti mundur ntar. Begitu mati baru laula akhirtani ila ajalin qarib asaddaq wa aku minas sholihin. Keluarin aja sebentar deh. Ya, udah mati semua dikubur, udah nggak bakal bisa. Ingat ya, bukan berarti ente nggak boleh kah? Nggak boleh kaya. Itu. Karena apa? Semua nanti dia menyesal itu tahunya di dalam kubur. Makanya mumpung lagi hidup di alam dunia, nikmatin. Ada gaji nih yang gede, nikmatin. Ada gaji yang kecil, syukuri. Mereka udah dikasih tahu, berarti ente masuk ke dalam kekasih-kekasih Allah, para nabi-nabi. Nabi Muhammad tuh, kan kemarin udah diceritain. Kalau gunung mau jadi emas, mas sedikit. Ya. Dia lebih dari gunung, sungai semua. Tapi dia nggak mau, keganggu. Kemarin perjalanan Mi'raj, manggil dunia, kalau aja disaut sama Rasulullah, umatnya cinta antara sama dunia. Itu Nabi Muhammad melengos aja, umatnya cinta, gimana ini. Ya, lanjutin. Walau annaka araftal masaqah. Masya Allah. Ya. Kalau seandainya itu udah kenal nih dunia, ya, tuh rendah, tuh dunia hina. Ya. Walau annaka arafta masaqah allati tuqasanuha allati tuqasanaha. Seandainya ente udah kenal bahwa ente Allah Ta'ala berikan kesusahan, masyaqah, allati yuqasunaha, yang mana tetap ente harus uber. Anak nggak makan, listrik belum bayar, mau nggak mau itu kan musakaf. Nah, ente sulit nih, anak uber. Nah, wal gususuh allati yatajarra awanah, yang mana ente uber padahal itu udah nyekek. Nih kalau aneh uber, aneh akan jauh nih sama keluarga, aneh akan jauh sama majelis taklim, aneh bisa nggak sholat, aneh nggak bisa ngaji, ya. Tapi apa? Ya tajarro, pelan aja dah, biarin aja, gampang tar ngaji. Kan orang suka tuh seperti itu. Nah, kenapa? Udah kepepet banget nih, susah banget nyari kerja kayak gimana. Nih kerja, tapi ini nggak bisa Jumat, yaudah biarin deh. Ada nih orang yang seperti itu, ditelan juga, ya. Tajarro, itu orang yang seperti itu. Wal gumuma wal humuma allati fi qulubihim wa sudurihim fi talabid dunya. Itu orang tungguin aja. Nanti dia akan hidupnya gumum, banyak masalah. Wal humum, banyak kegundahan. Allati fi qulubihim sudurihim fi talabid dunya. Di mana karena dia sebab menguber daripada
nggak usah diuber-uber, yang kelihatan aja dulu ya. Kalau waktunya ente kaya, kaya bener ya. Waktunya ente kaya, kaya. Kalau ente uber terus dapat dunia, ya dapat. Tetapi akhirat ente jauh sekali. Apa yang ente punya, ya, apa yang ente cintain, apa yang ente kasihi, nggak bakal ada yang ngikut. Begitu meninggal, ya udah segitu. Ke rumah nggak bakal bisa. Semua udah mantan semua. Mobil mantan, ya. Jabatan udah mantan semua. Gara-gara apa tuh? Tuh tadi ngobat. Makanya kedudukan orang ya, di dalam mencari dunia, kedudukan manusia di dalam mencari dunia tuh ada dua. Yang paling rendah, yang disebut orang ahli zuhud. Ya, tadi kan Anda kasih tahu dunia tempat barang yang hina. Tapi kita kan suka ambil juga tuh barang yang hina, ya. Nah, kalau kita ngambil barang yang hina, apakah kita termasuk orang yang cinta terhadap dunia? Enggak, bukan seperti itu. Bukan disuruh kita nggak punya apa-apaan, tetapi kita disuruh zuhud. Apa sih zuhud? Nggak pernah condrong dengan segala sesuatu dunia, meskipun dia kaya. Ya. Yang pertama tingkatan yang paling rendah, wa a'la darajah wa adna darajah. Yang paling tingkatan paling rendah adalah az-zuhud an la yaqa bisababid dunya. Ente enggak jadi jatuh dengan sebab ente banyak duit, sembayang jalan. Enggak bakal jadi jatuh dengan ente mencari dunia, ngaji jalan. Malah ini terbalik, Bede. Kalau jadi kaya sih ninggalin ngaji, ninggalin sembayang, begitu ketemu, wah udah punya apartemen, kagak begitu-begitu juga, gitu. Begitu-begitu juga, gitu. Kalau udah kehilangan iman, baru ntar nyasar. Emang iman sering kita dengar, bersyukur atas nikmat iman yang paling besar. Cuman ente nggak ngerti, ya. Iman nikmatnya kayak gimana nggak ngerti, gitu. Keimanan lepas sedikit aja nih, lepas aja, nggak balik lagi. Waduh, itu udah malapetaka untuk diri kita. Jadi biar tahu tuh bahwasanya serendah-rendah orang yang dikatakan zuhud, dia nggak sampai jatuh dengan sebab dia mencari dunia, ya. Apalagi firuku bil maksiyah, sampai gara-gara ngubar dunia dia tidak berbuat mak. Nah, itu orang termasuk cakep, ya. Rajin banget kerjanya, tapi sholat jalan, ngaji jalan, dia nggak bakal jatuh dia. Apalagi maksiat enggak. Nah, wala fitar kitoah. Ini orang yang seperti ini, masya Allah, berarti dia termasuk orang yang zuhud. Kaya dia, ngajinya tetap aja jalan. Ya, itu orang zuhud. Jadi bukan nggak boleh kaya, itu tingkat yang paling rendah. Yang paling tingginya apa? Yang paling tinggi wa ala darajah an la ta'khudha minad dunya syai'. Dia sama sekali nggak ngambil dunia. Masya Allah, hebat betul. Ya. Tingkat kepala wali nih, nanti jangan ngikutin, pusing juga ntar kalau giliran patungan gak ada patungan ya. Iya, orang kagak punya duit semua. Nah, wa ala darajah, tingkat yang paling tinggi seperti apa? La ya'khud minad dunya syai'. Dia nggak ngambil sesuatu daripada dunia dulu, hatta ya'lama, sehingga dia tahu anna akhadahu ahabbu ilallah wa tarki. Kalau aneh ambil, Allah jadi seneng, aneh ambil. Kalau Allah Ta'ala nggak seneng, aneh nggak ambil. Nah, itu baru tingkat paling tinggi. Dikasih perempuan cakep banget, Baidilah, enggak, ya anda udah punya istri. Iya, ya, Ramong kasih, iya istri anda mumpung jauh, ambil juga. Dikasih sesuatu karena apa? Nggak ada manfaatnya untuk nggak ada manfaatnya untuk Allah. Kalau kita kan enggak, yang penting ambil dulu, ntar kita jual. Itu orang rakus, pasti itu samul gatil, ntar dia yang mati sendiri. Kita sering betul seperti itu, menuntut segala sesuatu yang lebih. Padahal yang lebih itu tidak menjadi manfaat untuk diri kita. Ya. Ini yang tingkat paling tinggi, yang paling susah nih, para wali-wali nih begini nih, ya. Dapatnya 3 juta, nanti teman nggak bisa ngaji, enggak, Allah nggak senang. Tingkatan tinggi itu, ya. Paling susah. Dikasih rumah, baiklah, kan udah punya rumah, kurang manfaat. Tapi nggak apa-apa, ntar aneh kasih nih teman aneh sedekahin lagi mandi. Kalau kita kan wah ngulun-ngulun, ya. Orang ngasih begini kita hormatin, yang nggak ngasih kita sama aja sama dia. Kalau memang istilah kasarnya jadi bahaya, nggak bakal diambil sama dia. Nah, itu adalah tingkatan zuhud yang paling besar. Makanya hati-hati tentang masalah ini racun. Dia pasti orang yang menuntut dunia sampai tadi udah dipaksa sama dia, tunggu tentang kegundah gulanan yang akan menghadap, yang akan datang kepada diri dia.
wa fil hirsi ala tamat apa di sini nih, tanmiyatiha, ya. Dan dia rakus. Kalau ente tahu bahwasanya dunia ente dalam keadaan sulit, ya, tapi ente uber juga, yarin ngekek ngekek gitu maksudnya. Itu nanti akan ente datang kecemasan, datang bencana, datang keburukan, ya di dalam hati ente nggak pernah tenang meskipun punya uang banyak. Lebih-lebih lagi kalau ente uber bil hirsi untuk kerakusan. Orang rajin banget kerjaan, ya. Alat tamtidih untuk numpuk-numpukin, udah kaya bikin kaya lagi. Wal i'tina di nomor satuin urusan dunia, ya. Jam 3 bangun bukan untuk subuh, untuk kerja, ya. Berarti udah nomor satu, padahal dunia itu harus di belakang, ikutin aja gitu. Nanti Allah Ta'ala kasih kekayaan yang banyak, ya udah terserah Allah Ta'ala. Jangan ente rebut jadi nomor satu, jangan, di belakang aja, ya. Nah, kalau ada orang yang seperti itu rakus, numpukin harta kekayaan, dijadikan itu nomor satu, bihafziha, ente jaga, ente rawat, kalau perlu sedikit yang sampai keluar. Lakun tatarodalika yazidu bi'at afil kathir. Itu orang yang seperti itu lebih parah lagi nanti. Akan bertambah lagi. Apanya? Gundahnya. Akan bertambah lagi. Cemas hidupnya. Ketakutannya. Ya. Itu akan bertambah lagi. Lihat yang perang Ukraina, dia yang stop. Bener, yang ngeri dia. Nah, ya. Itu yang dia parah lagi. Dia nggak punya hidup rasa tenang. Udah. Berlipat-lipat. Bi adal afin kathir. Dengan berlipat-lipat masalah alama huwa fi, atas apa yang mereka punya, padahal jadi kaya dia, ya. Tapi itu karena dia itu ngubernya seperti itu sehingga dia jatuh, ya, kepada hal-hal yang Allah Ta'ala perintahin dia nggak jalanin, bikin rasa kekhawatiran hidup di alam dunia mikinan bertambah. Kenapa? Min ladzatit tana'um, karena dia merasakan nikmat di dalam dunia. In kana thamma ladzah, jika memang dia berasa dunia itu lezat, karena dia nggak ada ilmu, ya. Maka dianggap lezat. Wayak fika, maka cukup, ya. Jaziran an mahabbatid dunia, ente cegah jangan sampai ente cinta, bukan ente punya. Kalau punya dunia silahkan, tapi kalau sampai cinta jangan. 500.000, ya, ini 500.000 ente dapat, 500.000 ente keluar, sama aja. Dapat 500.000 nggak ketahuan, keluar 500.000 ada tamu datang, sama. Itu harus begitu, ya. Berarti ente nggak cinta sama dunia, ente paham tuh, ya. Ente dipuji, ya biarin aja. Ente dicela, ya sama aja. Tuh, ya. Berarti ente paham orang yang meninggalkan kecintaan terhadap wa muzahida fiha, ya. Dan ente termasuk orang yang mau ngejauhin dunia. Sekarang udah ngejauhin, dunianya nyamperin, ya udah biarin aja. Kalau dunia nyamperin silakan. Emang waktunya ente kaya, ini kan nanti ketemu nih bab-bab nih, ya, tentang masalah takdir Allah Ta'ala. Yang nggak boleh ente cinta sama dunia, ente ngedeketin jangan. Kemarin udah ketahuan dia bangke, ente rebut-rebutin. Tapi kalau dia datang, dia dekat, ente kaya, ya biar aja. Mana dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaula an yakuna nasu ummatan wahidah, seandainya la an yakunan nas, manusia itu tidak Allah Ta'ala jadikan ummatan wahidah, kan Islam akan berpisah, umat yang sendiri, ya. La ja'alna liman yakfuruna birrahman, aku jadikan orang-orang kafir dengan kasih sayangku, ya, bibuyutihim sukuf, rumah-rumah mereka tuh lotengnya min fiddah, terbuat dari perak. Kalau aja aneh nggak pisah-pisahin, ya, aneh jadiin satu semua, aneh pisah-pisahin sih, ya. Kalau seandainya dunia itu berharga, dunia itu punya nilai, ini kesimpulan, orang kafir nggak bakal hidup di dunia. Iya, Allah Ta'ala mati-matikan. Iya, itu saking seperti itu tuh, karena hina. Makanya kalau seandainya aku punya sifat Rahman dan aku tidak pisah-pisahkan manusia, dijadiin satu, manusia apa nama umat Nabi Muhammad kan ummatan wasata, ya. Saya orang-orang kafir rumahnya aneh jadiin dari perak. Waduh. Wa ma'arija 'alaiha yazurun, dan tangga-tangganya pun dari perak. Itu secara nampak. Makanya kelihatan kafir kaya, ya kan gitu. Nah, kafir kaya-kaya, mobilnya mantep, rumahnya gede, kan begitu tuh. Ente ngelihat dinampakin sama Allah Ta'ala, ya.
Walibuyutihim abwaban wa surura, dan rumah-rumah mereka terbuat dari pintu-pintu yang dari perak. Wa sururan alaihi yattaqi'una, dan tempat tidur dipan-dipan mereka yang bersandar pun wa zuhrufuha, itu terbuat dari emas. Karena hina, ya, dunia itu seperti itu. Wa in kullu dzalika lamma mata'ul hayatad dunya. Semua itu kalau Anda mau buat seperti itu merupakan satu tipuan kehidupan itu jangan ngikut-ngikut. Ya. Kalau dia mah kaya, ya biarin aja dia nggak sembahyang lah. Kalau ente nggak kaya, masya Allah. Simpulannya gini, sebenarnya gampang masalah dunia. Kalau seandainya pemerintah ada suara sirine, wih, pengumuman bahwa saat ini ombak 5 meter, para nelayan tolong jangan sampai berlayar. Ya kan begitu. Jangan sampai berlayar. Kalau dia berlayar juga, waduh serem, apalagi tadi perahu getek doang, bukan yang gede, ilmu dunianya sedikit, ya mau nguber arus yang 5 meter, pakai ngomong enggak, aneh biarin aja daripada aneh nggak makan, anak nggak makan. Nah, dia ngomong begitu, akhirnya dia berlayar juga, mati dia, ilmunya perahunya kecil gitu. Yang bagus gimana? Jangan. Kalau seandainya ente ngambil ikan teri, ya, kalau seandainya ente ngambil ikan teri, ketemu di pinggir-pinggir, ente nggak berlayar, nggak apa-apa. Ketimbang ente ngambil hiu, ya, hiu tuh di tengah, tapi ente terjak juga, hiunya dapat kagak. Nah itu pahamnya itu begitu. Ya. Nah, kalau ngubar dunia, biar paham dulu. Kalau memang ente nggak ada, karena ranjaunya ombaknya gede betul. Akhirnya apa? Nanti ente berkhila, memutar balikan lidah. Itu kebutuhan ente untuk rumah, kebutuhan ente untuk makan, berputar. Ente uber, berarti kalau ente udah mencari kelebihan, berarti ente bukan yang dikatakan orang yang benar hidup di alam dunia. Hati itu. Wa qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'min, dunia itu adalah penjaranya orang kalau di penjara, tahu penjara itu semuanya ada batasan. Kalau yang sipirnya bagus ya ente ditolongin juga keluar untuk kencing doang, tapi ntar balik lagi. Banyak peraturan, makan diatur juga, nggak boleh banyak-banyak. Nah dunia itu seperti itu, bukan ngelepas bebas tadi. Uang gue yang cari, kan banyak yang begitu. Nah, padahal uang itu dititipin sama Allah Ta'ala, rumah yang gede itu titipan sama Allah Ta'ala. Semua titipan, yang ente punya itu tadi, apa yang ente keluarin aja untuk akhirat ente. Udah itu hak ente. Tapi kalau ente yang rasain itu semua, begitu wafat, goodbye, udah nggak bakal ngikut, ya udah milik orang pasti, nggak bakal mungkin milik ente. Yang milik ente apa yang ente keluarkan karena Allah. Makanya dikatakan dunia itu sijnul mu'min, dunia itu adalah penjaranya orang mukmin, ngerti dia. Wa jannatu hal kafir, surganya orang-orang kafir. Walau kana tazinu indallah janaha ba'udatan, tuh seandainya adalah dunia itu bernilai di sisi Allah, nilainya janaha ba'udah, sekedar sayap nyamuk. Ya lah, sayap nyamuk ditimbang semane sih, ya masa kok kafiran minha syarabatan ma, gak bakal dikasih seteguk juga air sama Allah Ta'ala untuk diminum oleh orang-orang kafir, karena nggak ada nilainya. Makan aja itu semua air dikasih, terakhirnya orang kafir nyesal sendiri dia juga, ya, uangnya banyak tapi nggak bisa dia beli kesembuhan. Dia bisa aja beli bikin rumah sakit, dia sendiri nggak bakal bisa, ya. Bahkan dia jadi dokter, iya, jadi ahli hukum, tapi justru ahli hukum yang ngelibatin dia. Dokter begitu dia sakit nggak bisa nyembuhin dia. Nah, wa annahu subhanahu, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala munzu khalaqaha, sejak menciptakan dunia, ma dhahara ilaiha, habis diciptain sama Allah Taala nggak dilihat lagi, saking apanya enak Allah Taala, saking gedek nih, jelek nih itu dunia, makanya udah nggak dilihat lagi. Jadi biar ngerti tentang masalah dunia. Dunia ini ada yang benar, ada yang nggak benar. Dunia itu kayak bisa ular, di dalam ular itu juga bisa ada punya manfaat obat, ada juga racun, ingat tuh, ya. Nah dunia ini ada orang yang ngaku-ngaku aneh adalah orang yang tidak cinta dunia, satu lagi aneh orang
zuhud. Mana orang cinta dunia, ente bisa ngerti mana orang yang cinta dunia, mana yang tidak cinta kepada dunia. Tadi ukurannya bukan karena dia kaya, ya. Bukan karena dia miskin, bukan karena dia ustadz, atau bukan karena dia itu murid, tapi cukup ente ngelihat diri ente cinta apa enggak sama dunia. Kenapa? Anna zuhud sodik. Orang yang benar-benar nggak cinta sama dunia, yang bener nih, bukan yang bohong. Oh, yang bohong. Tarane kalau duit gua banyak, baru dah gua sodakoh. Itu orang bohong kebanyakan. Seharusnya apa? Dia sodakoh dulu, baru dia ngomong seperti itu. Masih miskin aja pelit, gimana kaya? Pernah kan ngeliat pada menteri-menteri, tar kalau aneh udah menjabat, aneh akan begini-begini. Salah. Ente kasih dulu warga, masyarakat. Tar kalau aneh, pasti itu orang bener. Ini kebanyakan orang ngomong doang. Lagi miskin nggak pernah ngasih, pakai ngomong. Ya kan gitu. Begitu udah kaya, ya pasti lupa, miskin aja susah. Iya, apalagi kaya, miskin susah. Nah itu berarti dia nggak bener. Makanya dikatakan orang yang zuhud yang bener itu punya tanda. Satu, la yufroh bil maujud wa la yahzan ilal mafqud. Kalau dia banyak duit, dia nggak girang, biasa aja. Kalau dia nggak punya duit, dia jadi kagak cemberut. Kalau seandainya diri kita kelihatan seperti itu, orang banyak duit ketahuan. Enteng sini, habis dapat ini nih Ustaz, gusuran. Wah, semua mama dibeliin bawang sama dia. Banyak duit kelihatan banget. Begitu nggak punya duit, ditekuk mukanya. Tuh orang tandanya apa? Cinta terhadap dunia. Jangan, jangan. Sama tuh orang dipuji sama nggak dipuji kelihatan. Begitu dipuji, apa namanya ditraktir. Iya. Begitu dicela nggak jadi, dibeliin rokok juga kagak. Itu orang namanya cinta terhadap dunia. Itu berarti cinta terhadap dunia manusia tersebut. Yang ke satu lagi, wa minha an la yusgiluhu talabud dunia, dan dia enggak disibukkan mencari dunia. Itu cirinya. Sampai kalah untuk akhirat dia. Tuh orang rakus. Udah enak-enak ngaji malam Sabtu, kerja sampai ditinggalin. Ya Allah, cinta banget sama dunia. Sampai nggak sembahyang. Ya Allah, itu juga tuh seperti itu. Nih yang ngomong Habib Abdullah, ini bukan nyala ente, la yusgilu talabud dunia, malah kasihan gitu. Kalau bisa apa? Ente sempetin deh nongol. Biar kata malam-malaman tuh kayak tadi tuh 9:30 yang penting datang. Kenapa tujuannya? Jangan sampai berasa dunia di atas, akhirat tuh. Ente jangan sampai ketipu sama dunia. Kalau bisa tipu tuh dunia. Caranya kerja juga, akhirnya ngaji juga dapat tuh dua-duanya. Karena ini banyak orang yang bohong. Ketika dia kerja, aneh nggak sempat sah. Kemarin sih sempat lagi nggak kerja. Ini sekarang gara-gara kerja, aneh nggak sempat. Tapi tempat yang lain dia sempat. Maksiat yang lain dia sempat. Di kantornya buat maksiat sih. Kalau begini harus keluar saat dari kantor. Ntar anak aneh seperti apa nih nanti. Nah itu seperti itu. Mikir tambah lagi gedek tuh Allah. Bukan Allah Ta'ala seneng alasan ente seperti itu. Anak-anak ntar gimana? Mikir Allah Ta'ala tambah kesel. Seakan-akan ente menjadi Tuhan, kata Allah Ta'ala. Makanya harus ente ngertiin. Biar sibuk-sibuk ente datang deh biar jam 10. Jangan hilang aja. Ntar akhirnya benar-benar dicabut semuanya. Itu tadi. Penyesalan yang gak ada habis-habisnya. Wattamattu biha, dan ente disibukkan dengan kesenangan-kesenangan yang lain. Coba deh. Awalnya kerja nggak sembahyang, awalnya kerja nggak ngaji, ntar ente punya kesibukan, kesenangan yang lain. Udah mulai hobi bola, hobi ini akhirnya ngilang tuh dengan sendiri. Pergaulan yang baik ntar ngilang, nemu pergaulan yang semi dulu, yang remeng, ntar udah buruk, pasti udah seperti itu. Amma huwa khairun lahu inda rabbihin, padahal yang paling bagus di sisi Allah dan di sisi dia bisa kerja dan dia itu sempat juga berbuat kebaikan yang rutin. Nah ini dia. Jangan jadi ketipu. Jadi tandanya kelihatan orang yang cinta sama dunia ketahuan. Dia disibukin sama dunia, tapi aktivitas dia akhiratnya agak jadi mati terus aja. Kaya mah kaya, ngaji mah jalan aja. Dari dulu ya begitu terus. Kayak Yanto, dari dulu dia kaya ngaji, miskin ngaji, sampai sekarang paling lama tuh dia. Nah iya, biar kata alpa tapi terus aja temen gitu, gila mentok lah lo dia ngaji. Wallahu a'lam bishawab.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم اغننا بالعلم وزين علينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه. اللهم علمنا ما جهلنا وفقنا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الله، الحمد لله على بركة الله، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين يا رسول الله.